Barcelona cap cip cup cari striker baru. Madrid mau pulangkan Theo Hernandez. Natal terburuk Manchester City di era Pep Guardiola. Andai Erik ten Hag lebih lama di MU. Arne Slot ogah terlena. Tottenham pantau Vitor Roque. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Barcelona cap cip cup cari striker baru. Barcelona sedang mencari striker baru. Robert Lewandowski sudah dimakan usia, tetapi kondisi keuangan bisa jadi batu sandungan Blaugrana. Barcelona harus lebih dulu jual-jualin pemainnya demi dapatkan modal buat beli striker baru. Dilansir dari Tribuna, beberapa nama masuk dalam daftar, salah satunya Victor Gyökeres. Madrid mau pulangkan Theo Hernandez. Dikutip El Mundo Deportivo, Madrid tertarik untuk memboyong Theo Hernandez musim panas nanti. Situasi Hernandez yang lagi tak menentu di Milan jadi alasan Madrid ingin memulangkan mantan pemainnya itu. Mengingat Theo akan habis kontraknya pada 2026, maka Madrid bisa mendatangkannya dengan harga murah musim panas nanti. Cuma Thuram yang menyala. Thuram memang jadi pemain paling tajam di Inter sejauh ini dengan 13 gol di seluruh ajang. 12 diantaranya di Serie A yang menjadikannya top scorer bersama Matteo Retegui. Namun selain Thuram, para pemain depan Inter justru membeli termasuk sang kapten Lautaro Martinez. Leverkusen sulit pertahankan Florian Wirtz. Bayer Leverkusen sejatinya ingin memperpanjang masa tinggal Florian Wirtz. Tetapi hal itu diakui tidak mudah karena banyak klub besar mengejarnya. Jika gagal mempertahankan sang pemain, Leverkusen akan melepasnya musim panas nanti dengan nominal setinggi mungkin, sebab masa kontraknya masih tersisa 2 tahun. Catatan bagus Citizen di Boxing Day. Manchester City punya kesempatan besar untuk bangkit saat menjamu Everton, sebab The Citizen punya catatan bagus di Boxing Day. City memenangi 6 laga dari 7 partai Boxing Day terakhirnya, kecuali saat takluk 1-2 dari Leicester City di 2018. Bahkan sejak kembali ke Premier League pada 2002, City menyapu bersih 7 partai kandang Boxing Day dengan 24 gol dan kebobolan 7. Natal terburuk Manchester City di era Pep Guardiola. City digelayuti hasil buruk belakangan ini. Di Liga Inggris, Erling Haaland CS sudah kalah 6 kali dari 8 laga terakhirnya. Sisanya menang dan imbang sekali. Manchester City kini terbenam di peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris. Pep Guardiola pun mendapat kado Natal terburuknya bersama The Citizen. Andai Erik ten Hag lebih lama di MU. Erik ten Hag hanya bertahan 2 musim di Manchester United. Andai lebih lama, mantan asisten manajernya Rene Hake percaya Ten Hag bisa bawa setan merah sukses. Rene Hake, mantan asisten manajer Erik ten Hag semasa di MU, menyebut kalau karir Ten Hag di Old Trafford tidaklah buruk-buruk amat. Selain 2 trofi, Ten Hag bisa memberikan prospek pada pemain muda seperti Garnacho dan Maino. Arne Slot ogah terlena. Arne Slot tetap rendah meskipun timnya saat ini memimpin klasemen Premier League dengan keunggulan 4 poin dan 1 laga lebih sedikit dibanding para pesaingnya. Slot menekankan pentingnya menikmati proses panjang menuju kesuksesan. Ia percaya bahwa hanya dengan fokus pada kerja keras dan konsistensi, gelar juara dapat diraih. Tottenham pantau Vitor Roque. Tottenham Hotspur kini tengah memantau peluang untuk mendatangkan pemain muda berbakat asal Brazil, Vitor Roque, yang saat ini dipinjamkan Barcelona ke Real Betis. Klub asal London Utara tersebut sangat tertarik untuk menambah kekuatan lini serang mereka dengan pemain yang memiliki potensi besar ini.
Setan Merah berburu bek kiri. Manchester United yakin bisa merekrut bek kiri awal Januari ini. Miguel Gutierrez dari Girona menarik perhatian dan mereka juga memiliki klausul pembelian kembali untuk Alvaro Carreras yang saat ini memperkuat Benfica. Puasa trofi di tahun 2024, Jamal Musiala tak menyesal. Jamal Musiala mengalami pasang dan surut bersama Bayern Munich maupun timnas Jerman di usianya yang masih sangat belia. Ia merengkuh kesuksesan bersama di Rotten pada tahun 2020 lalu, namun 2024 bisa dibilang jadi tahun terburuk dalam karirnya. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, FC Hollywood gagal mengamankan satu pun trofi di seluruh ajang kompetisi musim lalu. Meski demikian, Musiala tak mau menyesali apa yang sudah berlalu. Ruben Amorim tak lagi tinggal di Hotel Manchester. Ruben Amorim menginap di Lowry Hotel setelah tiba di Manchester dari Lisbon pada November lalu. Namun Amorim memilih untuk menginap hanya 1 bulan lebih sedikit. Manajer asal Portugal tersebut telah menemukan rumah sementara di Manchester Selatan dan sedang mencari rumah permanen di Hull sebelum ia bersatu dengan istri dan kedua anaknya pada 2025. Beberapa pemain United termasuk kapten klub Bruno Fernandes tinggal di Hull. Liverpool sudah pasti juara Liga Inggris musim ini. Liverpool diprediksi sudah pasti menjadi juara Liga Inggris musim ini karena mereka terlalu sempurna. Liverpool telah mengkoleksi 39 poin dari 16 pertandingan dengan catatan 12 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Tidak hanya itu, Virgil van Dijk dan kawan-kawan sejauh ini menjadi klub dengan kebobolan paling sedikit di Liga Inggris. Liverpool baru kebobolan 16 kali dan sudah mencetak 37 gol ke gawang lawan-lawan mereka. Atlanta berminat bawa Chiesa kembali ke Italia. Atlanta dilaporkan ingin meminjam Federico Chiesa dari Liverpool pada jendela transfer musim dingin mendatang. Minim menit bermain pasca meninggalkan Juventus musim panas lalu, Chiesa membutuhkan tawaran baru demi menemukan kembali performa terbaiknya. Jika Chiesa bisa membuktikan dirinya di Bergamo, bukan tak mungkin Ladea akan mempermanenkan statusnya musim panas tahun depan. Douglas Luiz alami masalah kesehatan yang lebih rumit. Juventus bisa jadi mendapatkan kabar yang tidak mengenakan dari Douglas Luiz yang diwartakan mengalami masalah yang lebih rumit daripada cedera biasa. Pada bulan Oktober dia mengalami masalah otot yang membuatnya menepi hingga bulan Desember ini. Masalah kebugaran ini disinyalir sulit disembuhkan dan rentan untuk mengalami kambuh. Staf medis Juve dikabarkan mendesain secara khusus rencana yang penuh kehati-hatian untuk Luiz. Napoli punya satu prioritas di bursa transfer Januari. Menurut prediksi dari Football Italia, Napoli hanya perlu memperbaiki satu area di bursa transfer Januari, yaitu pelapis untuk Alessandro Buongiorno yang sedang cedera. Sang bek tengah timnas Italia itu mengalami cedera fraktur vertebral yang bisa jadi berbahaya pada bulan Desember ini. Dia akan absen selama 45 hari, yang berarti bisa kehilangannya hingga akhir Januari atau bahkan Februari jika keadaan berjalan sesuai rencana. Bahaya bagi Inter jika hanya bergantung pada gol Marcus Thuram. Marcus Thuram membantu Inter Milan mengimbangi situasi sulit yang sedang dialami Lautaro Martinez dalam mencetak gol. Namun semua harus segera diatasi. Kedua penyerang Nerazzurri tampil dengan kecepatan yang sangat berbeda-beda, tetapi tim asuhan Simone Inzaghi tidak akan mampu terus bergantung pada salah satu dari mereka saat laga penentu musim ini mulai berdatangan setelah pergantian tahun. Kapten ketiga Barcelona diidentifikasi pemain toksik. Pelatih Hansi Flick menganggap kapten ketiga Barcelona sebagai pemain toksik. Ia meminta Presiden El Barça Juan Laporta mengambil tindakan untuk menjualnya pada bursa transfer terdekat.
Pemain yang dimaksud juru taktik asal Jerman itu adalah Frenkie de Jong. Flick diklaim tidak senang dengan sikap buruk de Jong di ruang ganti sehingga menganggapnya sebagai pemain toksik. Itulah alasan Flick jarang memainkan de Jong sebagai starter. Brahim Diaz berharap mendapatkan kesempatan banyak di 2025. Ancelotti menganggap Brahim Diaz sebagai kartu asnya dalam lini serang untuk mengisi posisi kapanpun yang dibutuhkan. Dalam 13 penampilan di La Liga sejauh musim ini, Diaz telah mencetak 2 gol dan 2 assist serta tampil gemilang dalam serangan. Cedera telah sedikit menghambatnya dan pemain tersebut berharap tahun 2025 akan memberinya hal-hal yang lebih baik dan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Cristiano Ronaldo tak akan pernah kembali ke Liga Inggris lagi. Kisah antara Ronaldo dan Al Nassr tampaknya akan segera berakhir. Menurut data dari Transfermarkt, kontrak kapten timnas Portugal itu bersama Al Nassr akan segera selesai. Namun ada satu kompetisi yang kemungkinan tidak akan menjadi labuan selanjutnya bagi karir CR7, yaitu Liga Inggris. Ronaldo mengakui tidak akan cocok bermain di Liga Inggris dengan usia yang sudah menginjak 40 tahun. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!